Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Mari kita beribadah bersama kembali di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kasih setia dan damai sejahtera selalu Tuhan berikan buat kami. Nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami boleh bersekutu kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari yang indah ini, sebelum kami berangkat memulai segala aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai dang polalas rohamuna, ala naung guru dukmu akatodii. Om matahe halasok kamu, naung tersurat guar muna di banua gijani. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bertepatan pada hari ini juga adalah hari ulang tahun Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang lebih kita kenal yang ke-160 tahun. Oleh
karena itu, selamat ulang tahun buat HKBP yang kita cintai, yang ke-160 tahun. Hari yang bersejarah, 160 tahun yang silam, gereja HKBP boleh berdiri, boleh lahir, boleh berada di tengah-tengah bangsa ini, bahkan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Banyak harapan setiap orang dengan adanya, dengan keberadaan HKBP. Baik itu harapan para jemaat ataupun harapan setiap pertohonan yang ada di HKBP. Yang pasti kita bersuka cita karena sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan HKBP menjadi garam dan terang di dunia ini. Doa kita bersama di hari yang berbahagia ini, kiranya Tuhan memberkati, memberi umur yang panjang bagi HKBP, bagi jemaatnya dimanapun berada, di kota, pedesaan, bahkan di luar dari negara kita ini. Tuhan memberkati HKBP, Tuhan memberkati jemaatnya, dan Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayannya yang berada di HKBP. Saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia, nama kita terdaftar di surga. Inilah yang boleh menjadi topik dari nats kita tadi, dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 yang sudah kita baca. Seandainya dibuat survei untuk menanyakan apakah sukacita seorang pelayan, mungkin akan ada banyak daftar yang akan diuraikan, dijabarkan berkaitan dengan keberhasilan atau dengan capaian-capaian di dalam pelayanannya masing-masing. Bisa itu pencapaian di dalam dana dalam sebuah gereja, pencapaian jangkauan jiwa, pemberdayaan warga, pencapaian pembangunan, dan lain sebagainya. Jika kita buat daftar, mungkin banyak keberhasilan atau capaian-capaian yang boleh diutarakan para pelayan-pelayan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu tujuan yang sesungguhnya dari suatu pelayanan? Benarkah itu yang menjadi titik fokus dari suatu pelayanan? Inilah yang diingatkan melalui renungan kita pagi ini, bahwa di atas semua misi pelayanan yang dilakukan oleh pelayan atau gereja adalah memastikan bahwa kita terdaftar di surga. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku, itu adalah jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena anugerah. Gereja dipanggil dan diutus ke dunia ini untuk melakukan misi sebagaimana rasul diutus oleh Yesus. Begitu juga dengan HKBP. 160 tahun melakukan misi di tengah-tengah dunia ini.
Murid-murid memberitahukan sukacita dan keberhasilan mereka masing-masing pada pengutusan pertama bagi mereka. Ada kebahagiaan yang berkelebihan atau euforia pengutusan ke-12 murid tersebut. Keberhasilan doa mereka menaklukkan roh jahat, menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Inilah menjadi kebahagiaan atau euforia mereka masing-masing. Itulah yang mereka sampaikan kepada Yesus. Menyaksikan semua itu, melihat semua itu, Yesus lalu menasehati murid-murid, janganlah bersukacita atas semua itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah peringatan Yesus kepada murid-murid bahwa tujuan utama pelayanan adalah kerajaan surga. Bukan keberhasilan orang yang telah menerima keselamatan memenuhi panggilan dalam bentuk pengabdian dan pelayanan. Keberhasilan pelayanan bukanlah tujuan, tetapi kepastian bahwa yang kita lakukan itu adalah didorong oleh iman dan bertujuan untuk pengabdian warga sorgawi. Bukan berarti Yesus tidak menginginkan keberhasilan dan kesuksesan. Sama sekali tidak. Yesus menghendaki semua murid berbuah di dalam pelayanan, berkarya di dalam pekerjaan, dan melimpah di dalam berkat. Itulah yang Yesus inginkan. Tuhan Yesus senang pelayanan terus menghasilkan buah-buah yang terbaik. Namun janganlah motivasi melakukan semua itu hanya untuk mencari nama atau popularitas di dunia ini. Tujuan pelayanan bukanlah untuk mencatat rekor dan pencapaian prestasi demi pencarian pujian bagi diri sendiri. Saudaraku, hal yang kedua, Yesus mau mengingatkan, melakukan pelayanan jangan mengharapkan imbalan. Dalam semua pengabdian dan pelayanan kita, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Berkarya dan melayani dengan sungguh karena Tuhan telah menjamin bahwa kita telah tercatat di surga. Upah besar di surga merupakan sumber kekuatan bagi orang yang beriman. Jika karena iman kita harus menghadapi kesulitan dan mengalami penderitaan, bersukacitalah sebab upahmu besar di surga. Upah kita besar di surga. Jemaat Tuhan yang berbahagia, lakukanlah pelayanan dengan tulus ikhlas, karena kita adalah penghuni surga. Pelayanan bukanlah untuk mencari prestasi atau pencapaian sukses, tetapi suatu pengabdian dan pengorbanan orang beriman. Melalui renungan ini, kita semua diajak, baik status kita sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat,
Kita sama-sama mau melayani dalam profesi dan keberadaan kita masing-masing. Kita diajak untuk melayani dengan ikhlas menurut pemberian yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita masing-masing. Lakukanlah pelayanan Anda. Apapun profesi Anda lakukan sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jika kita sebagai pelayan, lakukanlah pelayanan itu dengan ikhlas menurut pemberian yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Biarlah segala apa yang kita lakukan di dalam pelayanan adalah untuk kemuliaan nama Allah Bapa. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan kita masing-masing. Karena pelayanan itu bukanlah untuk mencapai reward, bukan untuk mencapai rekor, prestasi, atau yang lain sebagainya, tapi pelayanan dari hati, pelayanan dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, melayani dengan ikhlas sesuai dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Biarlah segala apa yang kita lakukan dalam pelayanan ini itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dengan melimpahkan segala kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati HKBP secara khusus yang hari ini merayakan sukacita 160 tahun. Bravo HKBP. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Atas segala kebaikan, kemampuan yang masih Tuhan berikan buat kami melakukan dan menjalankan segala pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mari Tuhan yang memakai kami lebih lagi melalui setiap profesi, aktivitas kami masing-masing yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Upah yang baik telah Tuhan sediakan, bahwa kami, nama kami tercatat di kerajaan surga. Ingatkan kami Tuhan untuk lebih giat lagi dalam pelayanan kami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pergumulan. Mari Tuhan yang memberkati. Berkati secara khusus HKBP Huria Kristen Batak Protestan yang pada hari ini 7 Oktober genap 160 tahun. Tuhan memberkati setiap jemaat. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang mempersembahkan dirinya, kehidupannya untuk melayani Tuhan. Mari Tuhan juga yang memberkati HKBP sehingga boleh menjadi berkat dimanapun berada. Berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pimpinan HKBP, Puye Purus HKBP yang memimpin HKBP ini, agar semakin dipermuliakan namamu melalui kepemimpinan beliau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 660. Dengar suara Tuhan, betapa
Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.